Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Mumtaz Hidayat dengan NIM M0403241022 dan saya dari kelas praktikum paralel 3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah desain pengalaman pengguna, yaitu proses redesign pada fitur pada task perusahaan di website Magang Hub by Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan, menggunakan pendekatan design thinking. Dan pada presentasi kali ini akan membahas mulai dari identifikasi masalah, proses riset pengguna, perancangan solusi, hingga evaluasi hasil redesign melalui usability testing. Oke, selanjutnya project overview apa yang menjadi fokus pada project ini. Ya, mungkin di sini lumayan panjang, tapi kurang lebih saya akan menjelaskan latar belakangnya gitu ya. Jadi Magang Hub ini merupakan platform yang digunakan mahasiswa untuk mencari informasi mengenai perusahaan penyelenggara magang. Namun berdasarkan observasi awal, saya menemukan bahwa fitur perusahaan ini masih memiliki beberapa kekurangan gitu. Dan pengguna mengalami kesulitan ketika ingin mengetahui informasi perusahaan secara lebih mendalam karena informasi yang tersedia masih sangat terbatas. Selain itu, proses eksplorasi perusahaan juga kurang nyaman karena profil perusahaan gak memberikan informasi yang cukup, terus navigasi belum optimal, dan pengguna harus cari informasi ke website lain gitu. Nah, padahal kita sebelum memutuskan melamar magang, mahasiswa itu biasanya ingin mengetahui profil perusahaan, bidangnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi fokus proyek ini adalah melakukan redesign pada fitur perusahaan gitu ya. Dan tujuan utama dari proyek ini adalah meningkatkan kemudahan pengguna dalam mencari, mengevaluasi, dan memilih perusahaan tempat magang. Dan perancangan ini dilakukan menggunakan pendekatan design thinking yang terdiri dari tahap empathize, define, ideate, prototype, dan test gitu ya. Ya, kurang lebih ini original websitenya perusahaan Magang Hub yang sebenarnya dari awal kami merancang proyek ini gitu ya. Dia sempat ganti-ganti UI-nya gitu. Dan sebenarnya UI awalnya nggak kayak gini. Ada header biru, pokoknya nggak kayak gini lah awalnya. Cuman sekarang kayak gini, dan saya rasa sebenarnya permasalahannya tetap sama, yaitu di kurangnya informatif dan juga beberapa fitur perusahaan gitu ya. Seperti di search-nya gitu. Tas apa yang akan difokuskan dari existing product? Ya, di sini pengguna mencari, mengeksplorasi, dan mengevaluasi perusahaan. Lalu halaman perusahaan, kemudian buka profil perusahaan untuk mengobrol informasi yang dibutuhkan sebelum memutuskan lamar magang. Nah, konteksnya ya, ini websitenya kan digunakan untuk mahasiswa dan fresh graduate, pokoknya buat mencari magang. Dan biasanya kan ya sesuai observasi juga, pengguna mencari berdasarkan lokasi, bidang, atau minat mereka. Dan proses dilakukan melalui website Magang Hub. Tujuan utamanya untuk membantu pengguna, ya seperti goals awal lah sebenarnya. Dan tujuan pendekatan memudahkan pencarian melalui fitur search dan filter, dan menyediakan profil perusahaan yang informatif dan mudah dipahami. Dan perangkat yang digunakan untuk ini, saya masih cuma menggunakan laptop dan PC karena ya memang targetnya kan biasanya pelamar itu juga menggunakan PC gitu ya. Dan ya, dan kami juga baru sanggup menyelesaikannya untuk device laptop dan PC aja gitu. Nah, ini ada beberapa produk sejenis yang menyediakan tas perusahaan dan membuka untuk magang juga. Di sini ada Glints dan juga Kita Lulus. Bisa dilihat sebenarnya secara UI itu dia nggak jauh beda sama Magang Hub. Cuman dia sebenarnya lebih bagus lah secara subjektif ya menurut saya. Dan Magang Hub ini mungkin salah satu dari produk pencarian magang ini yang harus dievaluasi gitu. Kemudian di stakeholder, saya juga nggak yakin bilangnya stakeholder apa gimana, tapi intinya usernya ini adalah fresh graduate atau mahasiswa aktif yang sedang mencari magang gitu. UX mapping, nah memetakan dugaan pain points pada existing product. Ya, ini ada UX mappingnya. Sebentar ya. Ya, intinya bisa dibaca di sini, tapi intinya pada tahap UX mapping, saya memetakan keseluruhan proses design thinking yang saya gunakan, dimulai dari observasi terhadap existing product. Ya, hasil observasi dan analisis menggunakan berbagai artifacts di sini gitu, seperti user profile, empathy map, customer journey map,
terus hingga menghasilkan point of view dan how might we sebagai dasar ideasi solusi. Ini hasil observasinya gitu ya. Ini metode yang digunakan. Pendekatannya task based usability testing. Responden kita misalkan sekian dari tugas berupa mencari perusahaan penyelenggara melalui fitur perusahaan menggunakan fitur pencarian atau filter. Sebenarnya nanti bukan pakai filter sih, tapi kayak pencarian cepat gitu. Buka profil perusahaan serta mengevaluasi informasi perusahaan sebelum menentukan pilihan. Nah, selama proses tersebut, saya mengamati secara langsung perilaku pengguna, titik kebingungan, kesalahan navigasi, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, artifacts-nya di sini ya user profile. Ibaratnya ini tools-tools yang kami gunakan gitu ya. Nah, di sini ada user profile-nya. Bisa lihat panjang lebar. Di sini saya ngambil contoh Amariski ya. Ada salah satu responden saya. Ya, sesuai seperti yang saya bilang di awal, merupakan mahasiswa aktif atau fresh graduate. Dan di sini Amar adalah seorang mahasiswa aktif gitu. Ya, di sini ada beberapa tools yang kita pakai untuk mengidentifikasi personanya gitu ya. Amar adalah mahasiswa semester awal yang belum mencari pengalaman, ya seperti itulah. Kemudian di sini empathy map-nya yang saya gunakan tentunya berbagai indera untuk mengidentifikasi produk kami gitu ya. Ada here's di sini mendapat informasi mengenai program. Tuh. Customer journey ya di sini ibaratnya kita menggambarkan alur pengguna ketika menggunakan magang HP ini gitu. Di sini ada perasaan-perasaannya bisa dilambangkan dengan emoji kayak anxiety, terus penasaran, terus agak ragu nih, terus kadang bingung dan juga frustasi kemudian kecewa. Maka disinilah yang harus kita evaluasi dan kita koreksi untuk website task perusahaan di website Magang Hub ini. Nah, ini adalah dokumentasi bersama beberapa responden saya. Ini Amar tadi, terus ada fresh graduate juga dari Statistika 57, kemudian ada mahasiswa aktif juga. Nah, kemudian masuk ke defining problems kita, itu menganalisis UX pada existing product melalui observasi. Ya, kita pakai toolsnya sama, artifacts ini, user persona, POV, dan how might we. Ya, kurang lebih ini secara POV user gitu ya. Bisa dibaca sendiri, jadi mahasiswa yang sedang mencari tempat magang seperti itu. Nah, apa yang mereka butuhkan? Mereka membutuhkan informasi perusahaan yang lebih jelas, membutuhkan akses yang lebih mudah, kemudian membutuhkan informasi penting seperti bidang, lokasi, dan lain sebagainya. Dan insight-nya, pengguna sering hanya melihat nama dan lokasi. Ketika perusahaan tidak bisa dibuka, pengguna merasa ragu. Di sini titik frustasinya gitu. How might we? Nah, ini apa yang harusnya mungkin kami lakukan. Ya, bisa dilihat di sini pakai just right. How might we membantu pengguna memahami informasi perusahaan yang lebih jelas. How might we memungkinkan pengguna melihat detail perusahaan secara langsung. Dan how might we menyediakan informasi penting perusahaan agar pengguna lebih yakin sebelum memilih perusahaan gitu. Nah, kemudian di sini adalah problem yang diselesaikan. Nah, ini adalah produk yang berusaha kami evaluasi gitu ya. Nah, di sini tuh nggak usah ditunjuk juga, bisa dilihat kurang informatif dan seharusnya itu ada card perusahaannya gitu ya. Cuman ya dia cuma nampilin logo dan nama aja. Jadi saya rasa itu di UI sebelumnya, sebelum update di saat kami merancang. Dan saya rasa itu memang concernnya untuk ini gitu ya, untuk rancangan proyek ini. Terus di sini ada top 3 UX issues berdasarkan LKP saya ya. Yang pertama, informasi perusahaan belum cukup, alur eksplorasi tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, di sini mungkin saya coba elaborasi ya. Jadi mungkin yang di concern itu card perusahaan ini ada, tapi ketika ditekan itu dia tidak mengarahkan ke profil perusahaan. Kemudian yang ketiga, alur pencarian dan navigasi belum mendukung semua pengguna menemukan perusahaan secara efisien. Nah, masuk ke ideation, di sana opportunities dan metode ideation. Nah, ini adalah pendekatan yang kita pakai, how might we, gitu ya. Tadi sudah sempat saya singgung juga. Ini adalah workflow-nya, alurnya. Dan mungkin ini bisa langsung coba di prototype aja. Nah, di sini beberapa overview mengenai desain sistemnya. Kita pakai layout guide, terus button-button dan juga komponen-komponen yang sudah tersedia. Kemudian ini adalah prototype-nya. Saya bagi menjadi 3, cuman di prototype maze itu saya coba satuin aja karena goals-nya adalah supaya pengguna itu menemukan perusahaannya gitu. Nah,
Ini kurang lebih alurnya ketika dia pencet search bar nanti akan mengeluarkan beberapa yang relevan, kemudian masuk ke bagian-bagian yang sudah sesuai dengan search barnya. Oke, sorry. Nah, kemudian ini berikutnya pencarian perusahaan dengan search. Oh, sorry. Ini overview semuanya ya. Ini salah satunya dengan search. Kemudian ini pencarian cepat. Tinggal pencet di sini, kemudian langsung muncul yang sesuai. Dan ini adalah UI halaman perusahaannya. Nah, masuk ke evaluasinya, user testing. Ya, ini adalah metode yang digunakan. Saya rasa semua mahasiswa pakai metode yang sama, menggunakan maze testing gitu ya. Dengan pendekatan moderated usability testing dan single question. Nah, ya persona sudah saya singgung juga, dan ini kriterianya kurang lebih sekitar 18-25 tahun, masih aktif dan fresh graduate. Dan jumlah pesertanya di sini saya pakai jumlah minim ya, saya rasa, dan semoga ini tidak masalah juga. Nah, ini skenario-nya. Skenario ini belum saya edit kebetulan. Nah, ini dokumentasi juga belum saya lengkapi, nanti akan coba saya lengkapi. Nah, ini adalah hasil dari testingnya dengan task success rate-nya 100. Jadi semua responden berhasil sampai ke page halaman perusahaan gitu. Kemudian terjadi misclick rate sebanyak 17%. Dan saya rasa kalau saya coba elaborasi itu dikarenakan ya pengguna berekspektasi bahwa search bar itu bisa dipakai buat ngetik gitu. Dan completion time-nya cukup singkat, 30 detikan, karena saya rasa emang cukup mudah untuk tas ini. Ya, ini adalah hasilnya, durasinya, dan yang tadi udah di ini. Nah, kemudian saya cuma ngasih satu pertanyaan aja, dan yang cukup mewakili apa kendala yang pengguna hadapi dalam menyelesaikan tas perusahaan ini gitu. Karena dengan tas semudah ini, saya rasa cuma itu aja concern-nya. Dan dari situ ada beberapa rekomendasi perbaikan, yaitu fitur typing pada search bar. Kemudian mobile mode, cuman mungkin kita belum mengerjakannya dengan skala yang seluas itu. Fitur typing mungkin kita belum mampu juga. Dan mobile mode waktunya nggak cukup. Oke, baik. Jadi saya mau coba buat mendemokan prototype dari hasil proyek redesign magang hub. Dan saya harap sudah terlihat prototipenya. Ya, kita coba langsung run saja. Sebenarnya di sini kayak ada 3 alur, tapi saya coba gabungin gitu supaya dia goals-nya pengguna itu bisa sampai kepada cek profil perusahaan. Gitu kurang lebih. Sorry. Nah, jadi di sini kan kita tadi alurnya ada cari, terus langsung aja ke Jakarta. Nah, kan dari Jakarta ini gitu ya, dia bakal langsung siang Jakarta Utara, Selatan, Pusat, dan seterusnya. Nah, di sini kartnya kita pencet, dan nanti dia akan masuk ke profil perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dia akan menampilkan profil perusahaan yang tersedia, dan sebenarnya secara proyeksi ini visualisasinya itu bakal informasi apa aja yang perusahaan ditaruh gitu. Kemudian refleksi dan kesimpulan, validasi solusi, insight, dan saran. Nah, di sini cukup panjang lah intinya. Cuman intinya berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, solusi yang dirancang berhasil menjawab permasalahan utama gitu ya, yang ditemukan pada tahap observasi. Karena kan tadi saya sempat singgung juga, concernnya adalah ada kartnya tapi nggak buka profil perusahaan. Kemudian permasalahan mengenai kurangnya informasi perusahaan, sulitnya eksplorasi profil, dan proses pencarian yang kurang optimal telah diatasi melalui redesign prototype. Dan hasil usability testing menunjukkan bahwa pengguna dapat menyelesaikan tas dengan baik dan merasa lebih mudah dalam menemukan informasi perusahaan. Kemudian insight-nya, ya insight terbesar yang saya peroleh adalah bahwa pengalaman pengguna tidak hanya dipengaruhi oleh tampilan terbuka gitu ya, tapi juga oleh kelengkapan informasi dan kesesuaian alur dan ekspektasi. Melibatkan pengguna sejak awal membuat solusi yang dirancang menjadi lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhannya gitu.
Kemudian saran, nah di sini untuk pengembangan selanjutnya Magang Hub dapat terus menyempurnakan fitur perusahaan berdasarkan hasil usability testing yang telah dilakukan. Beberapa aspek masih dapat ditingkatkan, itu seperti fitur-fitur dan juga pengurangan potensi miskliknya gitu. Selain itu, evaluasi dapat dilanjutkan dengan melibatkan jumlah partisipan yang lebih banyak karena mungkin 5 orang itu kurang mewakili, dan skenario penggunaan yang lebih beragam agar diperoleh masukan lebih komprehensif dengan melakukan iterasi secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. Kualitas pengalaman pengguna pada Magang Hub diharapkan dapat terus meningkat. Nah, direktori tautan ini belum saya lengkapi ya. Tapi kurang lebih itu adalah proyek kami. Terima kasih. Itu kurang lebih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Bapak Ibu dosen beserta kakak Asprak diberikan kemudahan dan juga keberkahan dalam menilai tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.